Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Fikri. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial membuat aplikasi pembelian dan penjualan menggunakan Microsoft Access. Yang pertama, buka aplikasi Microsoft Access terlebih dahulu. Lalu klik New, Blank Database. Lalu buatkan filenya sesuai dengan di sini saya buatkan aplikasi pembelian dan penjual. Lalu klik create. Setelah itu kita akan membuat tabel. Yang pertama klik create, lalu pilih tabel bisa. Lalu buatkan filenya. Film yang pertama itu ada ID supplier. Selanjutnya nomor bukti. Setelah itu ada tanggal, keterangan, debit, dan kredit, dan yang terakhir itu ada voice file. Selanjutnya untuk IP datanya disesuaikan. Tanggal itu dikatakan debit kredit currency dan post account. Di sini default value untuk post account itu adalah rumusnya date ditambah sama time. Setelah selesai klik OK. Lalu itu kita set, diberi nama register item. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk tabel yang lainnya. Di sini setelah kita menyelesaikan semua tabel, selanjutnya kita akan membuat relationship dengan cara klik database. Lalu relationship, ini ada beberapa pilihan tabel, masukkan semua tabel kecuali PNP CFD dan PNP SALSD. Kita relationshipkan dengan cara menghubungkan tabel satu dengan tabel lain. Setelah selesai relationshipnya, kita save. Selanjutnya kita akan membuat form, yaitu form pembelian dan form penjualan. Di atasnya, ini kita akan beri judul terlebih dahulu. Pilih font design, pilih label, di sini saya beri judul form pembelian. Selanjutnya bagian atas untuk form pembelian, di sini kita menggunakan undo. bisa digeser sesuai dengan keinginan kita.
ini ada tujuan B. Yang pertama itu ada nomor bukti, Anbo yang kedua ada tanggal, yang ketiga ada keterangan, selanjutnya itu ada kode supplier, seterusnya ada nama supplier, alamat, dan yang terakhir itu ada telepon. Selanjutnya pada bagian detail, di sini kita akan memberikan berita tabel menggunakan software. Ini titik next. Di sini tujuannya itu adalah TMP purchase deal, karena kita akan buat form pembelian. Masukkan semua field kecuali ID. Setelah itu tekan next. Ini saya beri judul F, pembelian B. Lalu klik finish. Sini akan muncul field yang ada pada TMP purchase deal. Selanjutnya untuk di bagian putarnya, sini kita juga menggunakan undo. Yang pertama itu ada total sebelum PPN. Yang kedua ada PPN. Ketiga grand total. Yang keempat pembayaran. Dan yang terakhir itu ada utang, karena kita membuat form pembelian. Selanjutnya menggunakan berinya untuk plastik. Saya lebih memudahkan dalam memasukkan ke tabel tadi yang kita beri nama pada Anbonya, ini TXT nomor atau TXT nomor bukti dalam sesuai dengan kebutuhan. Lakukan hal yang sama untuk Anbon yang lain. Yaitu untuk tanggal, formatnya kita buat menjadi legend date untuk memunculkan tanggalnya secara otomatis. Maka kode supplier itu kita change to combo box, kode datanya di sini, karena kode supplier itu ada pada tabel supplier. Ini ya formatnya.
Di sini kolom-kolomnya kita isi 2, karena nanti pada formnya kita ingin memunculkan kode supplier dan nama supplier secara langsung. Givennya kita isi akar dan-nya, supaya saat kita membuat data nanti akan terupdate secara otomatis. Nah, ini untuk kodenya, ada txt nama supplier, txt alamat, dan telepon supplier. Setelah selesai kita simpan, debug dan compile. Lalu saya kembali. Setelah itu saya simpan, save. Di sini saya beri nama F pembelian H. Lalu klik OK. Selanjutnya pada kode item, sama juga seperti kode supplier, install komponen. Karena kode item itu ada pada tabel inventory, isi tabel inventory. Setnya menjadi tabel inventory. Ini aktor objeknya kita isi dulu. Sama seperti tadi, supaya otomatis terupdate data kita. Ini kodenya, simpan dan compile. Ini untuk formatnya. Ada subformnya kita lakukan juga, form header dan footer. Ada footernya, kita beri video onboard. Yang pertama itu ada subtotal, yang kedua itu untuk PTN. Ini kita beri nama terlebih dahulu. Ini bisa txt subtotal, nilainya bisa txt PTN. Tujuannya kita beri nama untuk memudahkan nanti dalam membuatkan kode. Ini subtotal itu rumusnya sama dengan sum kuantitas dikali harga beli. Untuk PTN sama dengan ini. Untuk PTN itu sama dengan sum PTN. Untuk bagian filternya, filter sebelum PTN itu sama dengan F pembelian D, karena subformnya tadi kita beri nama F pembelian D. Lalu sum txt subtotal. Untuk PTN jenis itu sama dengan F pembelian D ada seluruh txt PTN. Ukuran totalnya dapat sama dengan total sebelum PTN dikurang PTN. Utang itu sama dengan grand total dikurang
pembayaran. TXT berangkatan dengan TXT pembayaran. Setelah itu untuk testing, pada kodenya diikat dan kode belajar lalu berikutnya. Itu ketikkan kodenya. Nah, ini kodenya. Itu ada untuk validasi data. Selanjutnya ada koneksi database, tabel dan subform yang kita dapati. Selanjutnya ada simpan data ke tabel jurnal. Ini ada jurnal A, jurnal B, dan simpan data ke tabel purchase. Itu ada update tabel inventory di mana ada update quantity, update total cost, dan update average cost. Yang terakhir itu ada simpan data ke register data. Itu setelah kita akan pakai, itu akan muncul transaksi berhasil dipastikan. Kita selesai ditemukan, lalu debug dan konten. Selanjutnya untuk pembayaran, di sini kita isi event after kode belajar, lalu klik OK. Detail di sini, ini kodenya. Selesai disimpan, debug dan konten. Selanjutnya kita selanjutnya kita akan membuat query design. Masukkan tabel atur, jurnal B dan jurnal A. Jadi kita melakukan testing untuk form tadi, kita buat query terlebih dahulu agar dia itu terpasting untuk jurnal. Ini untuk selesai. Ini jurnal. Lalu kita tekan form design ini. Setelah selesai dan setelah kita edit, ini FEB ATF pembelian tanggal 1, tanggalnya kita buat tanggal 1. Untuk keterangannya itu ada pembelian kredit, pembelian debit, kodenya S001 itu, lalu item ini. Ini harga belinya sesuaikan. Ini saya beli 2.500. $2.500 dan ini 1.000. Ini cara milik produknya sebanyak 10 item. Kita selesai datanya, kita tes, tekan posting, maka akan muncul transaksi berhasil dipastikan. Nah, untuk memastikannya kita juga perlu mengecek ke tabel yang terutama, mulai dari jurnal. Nah, di sini sudah terpasang secara otomatis. Selanjutnya kita cek tabel purchase. Sudah ada tabel purchase dulu. Ya, tabel inventory di sini kuantitas kita bertambah dan register hutang. Di sini terlihat masih ada. Setelah itu kita keluarkan semua. Nah, selanjutnya kita akan membuat form penjualan. Untuk tadi klik form design, klik kanan, pilih form bidder atau tutor. Nah, di sini kita akan membuat variabelnya terlebih dahulu, yaitu form penjualan.
Ini kita bisa aja sesuai dengan yang kita inginkan dan butuhkan. Untuk ambarnya ada juga ada 7 sebagai identitas untuk form tersebut. Pertama itu sama seperti tadi, bukti, lalu ada tanggal, selanjutnya keterangan, selanjutnya itu ada kode customer. Karena kita akan melakukan penjualan, kalau form pembelian berarti kode supplier dan form penjualan berarti kode customer. Nama customer, alamat, dan telepon. Ini kita lihat. Ada tanggal, seperti tadi formatnya yaitu menggunakan medium data. Lalu untuk customer, insert form robot. Sebelum itu kita beri nama dulu untuk ambarnya. Di sini txt nama atau txt nomor bukti. Lakukan hal yang sama untuk ambar yang lainnya. Ini untuk kode customer itu PBL customer. Karena kode customer itu ada pada customer. Formatnya kita ganti menjadi 2 karena kita ingin memunculkan kode customer dan nama customer pada subscriber. Format itu update aktifnya, pilih kode border, lalu pilih OK. Setelah itu ini untuk kodenya selesai, simpan dan backup tempat. Selanjutnya pada bagian detail sama seperti tadi kita membuat shuffle. Menggunakan detail seperti ini, klik next saja. Di sini kita akan menggunakan kode PNP /. Karena kita akan membuat penjualan dan semuanya kecuali ID. Lalu klik next. Ini saya beri nama penjualan B. Ini. Jadi di sini akan muncul PUP yang ada pada sales page itu. Ini menjadi untuk kode internet. Datanya yaitu resepnya diisi sama yang TBL inventory. Karena kode yang tadi ada di TBL inventory. Formatnya kolom-kolomnya diisi 2. Nah, kita ingin memunculkan kode item dan nama item secara bersamaan. Karakternya kita isi, pilih kode border, lalu klik OK. Ini untuk kodenya, yang item, software, margin jual, PPN, dan stok total. Setelah kita tentukan bebas dan cancel. Jika tidak ada kesalahan, kita akan kembali lagi untuk membuat submit. Untuk bagian filternya, sama seperti tadi, kita menggunakan ambon. Ini sebelum kita membuat untuk postingnya,
ini cancel saja, nanti namanya menjadi PST. Karena seperti tadi yang pertama itu ada foto sebelum PTM, selanjutnya PTM, yaitu ada grand total, pembayaran, dan piutang. Karena tadi kita kan menggunakan piutang karena itu adalah form untuk membayar. Selanjutnya untuk sakomnya kita pilih configure dan putar. Kita dua kali untuk menjelaskan configure dan putar. Sudah muncul putarnya. Kita juga menggunakan dua undo. Ini software dan PTM. Ini untuk rumusnya, ini itu sama dengan sum quantity kurang harga diri dengan sum subtotal dikurang sum PTM. Lagi untuk dengan sum PTM. Ini kita beri nama, ini TXT subtotal dan PTM. Untuk Anda ini kita perlu memberinya nama supaya memudahkan dalam membuat kode nanti. Ini sama dengan penjualan bill tambah seri TXT sebelum PTM. Ini sama dengan penjualan bill. Kita juga sama untuk penjualan bill. Tanda baru lalu TXT PTM. Untuk total itu kemudian total sebelum PTM ditambah sama PTM, nanti TXT sebelum PTM ditambah TXT PTM. Ini piutangnya itu grand total dikurang dengan pembayaran. Grand total dikurang pembayaran. Untuk pembayaran yang tadi itu auto operasi. Lalu pilih kode 3, lalu pilih OK. Apakah ini kodenya ini
pintar, bebas, dan kompai. Lanjut, kode passwordnya lagi, kanan, pilih ikon, kode builder, lalu klik OK. Jadi masukkan kodenya, ini ketik lagi, isi data, koneksi data, terus yang pada input size, input size itu upload izin tadi dan hitung update kertasnya. Itu update quantity, update table call, update storage space, dan simpan data ke tabel jurnal. Dan tabel kita setelah selesai nanti akan muncul transaksi berhasil di posting. Oke, simpan, bebas, dan kompai. Ini kita edit sesuai dengan yang kita inginkan, bisa diberikan nama. Oke, kita buat namanya sampai menjadi penjualan, lalu klik OK. Lalu kita keluarkan. Ini untuk ini dan tadi setelah selesai dan kita langsung melakukan editannya FPG atau penjualan. Nomor 1 tanggalnya akan muncul di sini, jadi tanggal 5. Di dalamnya itu ada penjualan lanjut. Kode pesannya sama muncul dari ini. Item juga sama, muncul otomatis. Ini muncul otomatis penjualan tadi plastiknya langsung berverifikasi otomatis. Pilih jurnalnya di sini. Muncul sebagai otomatis tadi FPG. Kita ada jurnal dan angkanya. Kembali kalau hitung tadi, berkurang karena kita melakukan penjualan tadi. Ada jurnal, ada jurnal dan sales A, kemudian sales B. Setelah selesai, kita keluarkan jurnalnya. Selanjutnya kita akan membuat form untuk pembayaran hutang dan pembayaran hutang. Ini kita beri judulnya dulu menggunakan label, itu form pembayaran hutang. Selanjutnya untuk bagian detail ini kita menggunakan ambang saja. Nah, di bagian ini kita menyediakan beberapa fitur untuk menghubungkan form pembayaran hutang. Pertama itu ada nomor bukti. Yang kedua, tanggal. Yang ketiga, keterangan. Selanjutnya ada ID supplier, nama supplier,
ada saldo utang karena kita ingin mengetahui berapa utang yang kita miliki per kode utang. Per kode ID supplier. Dan atur ini yang terakhir itu ada pembayaran. Ini kita bisa dulu untuk nomor buku. Sebelum itu kita untuk nomor ini kita ganti namanya terlebih dahulu untuk memudahkan dalam membuat kode. Karena yang sama untuk nomor yang lainnya, untuk bagian filternya kita menggunakan namanya pasti. Selanjutnya kita bagian tulisannya, enggak kita menggunakan format multimedia. Untuk ID supplier kita menggunakan choose converter karena kita ingin membuka otomatis ID supplier. Itu datanya diisi resepnya nanti menjadi TBL supplier karena ID supplier itu ada pada TBL supplier. Itu kolom-kolomnya diganti menjadi 2 karena kita ingin menunjukkan secara otomatis nanti ada ID supplier dan nama supplier. Jadi update-nya di dulu lalu oke. Kode upload juga sama menggunakan tombol box. Kode datanya di sini ada kode akun itu ada pada TBL akun muka biasanya itu juga ada. Formatnya kita ganti juga 2 karena kita ingin menjaga secara otomatis nanti kode akun dan nama akun. Kita isi after update-nya. Ini kode juga lalu klik aktif. Nah itu misalkan kodenya kita pilih, lalu kita simpan, debug dan kembali. Itu tidak ada kesalahan. Ini ada kesalahan yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum lanjut. Setelah kita lanjut, untuk posting bisa kode dulu lalu OK. Ini kita masukkan kode untuk posting untuk form pembayaran kita. Ini ada kodenya karena penyusun database ada dan password untuk kesalahan ini berapa dimana input pada bukan yang terakhir akan muncul transaksi berhasil di posting. Terus disimpan ini bebas dan konten. Oke, misalkan bebas sesuai dengan kita inginkan begitu. Lalu kita simpan. Ini saya beri nama formnya itu adalah pembayaran kita. Keluarkan. Nah sebelum kita membuat input data pembayaran tadi kita buat query-nya terlebih dahulu. Ini menggunakan TBL supplier, register hutang. Nah di sini kita beri masukkan statement ada dari TBL supplier. Ini ada ID supplier dan nama supplier. Untuk selanjutnya itu menunjukkan saldo utang.
Kadenta, titik 2, yaitu Sam Bibit dibilang Sam Kredit dibilang kredit, Sam Kredit dibilang Sam Bibit, itu enter. Untuk ini kita menggunakan kata itu belum melakukan grup banyak, karena di sini kita menggunakan sama grup by-nya diganti menjadi expression. Setelah itu ini dari nama hutan. Jadi oke, selanjutnya kita membuat query bisa untuk merasa saldo. Karena kita ingin mendapatkan berapa saldo untuk pembayaran itu. Tentukan tabel akun buat mengambil. Ini tabelnya itu ada tabel akun dan tabel akun. Ada kode akun dan nama akun. Selanjutnya ini ada saldo akun titik 2 untuk Sam Bibit dikira Sam Kredit. Lalu enter. Dan kita diaktifkan totalnya. Ini grup by-nya kita ganti menjadi expression. Setelah itu kita simpan. Query-nya itu lagi neraca saldo. Lalu kita stop. Jadi kita keluarkan dengan stop itu terakhir. Nanti itu sini ada pembayaran seperti ini. Ini itu plus payment. Keterangan itu kita isi pembayaran hutang. Ini mungkin untuk secara otomatis kita membanderkan berapa hutang. Ini kita bisa isikan berapa hutang yang ingin kita bayarkan. Selanjutnya kita akan membuat nah di sini seperti ini ada penerimaan hutang. Baca secondary itu hanya itu dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.